Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif nafa'anallahu bih. Ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, siapa yang menziarahi kuburku maka mesti baginya syafaatku. Nah, ini anjuran Nabi untuk menziarahi kuburnya. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani za'iran la yu'lamu lahu hajah illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Kabir wa qala al-Haythami fihi Maslamah Ibnu Salim wa huwa dha'if fi Majma' Az-Zawaid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendatangiku dalam keadaan berziarah yang tidak diketahui ada hajat baginya selain menziarahiku, maka adalah mesti aku menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Nah, ini senada dengan hadis di atas. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati, rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat qala Haythami fihi Hafs bin Abi Dawud al-Qari wa thaqahu Ahmad wa dha'afahu jamaah min al-a'immah min Majma' Az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dia bersabda, siapa yang berhaji lalu menziarahi kuburku setelah wafatku, maka adalah seperti dia menziarahiku pada saat masih hidup. Nah, ini berarti keutamaan yang luar biasa, karena menziarahi Nabi setelah wafat sama seperti mengunjungi Nabi ketika masih hidup. Apalagi kita sama maklum bahwa al-anbiya ahya fi quburihim yusallun wa yad'un, bahwa nabi-nabi itu ahya, hidup di kubur mereka sana dalam keadaan mereka itu bisa beribadah. Akhbarana Malik akhbarana Abdullah ibnu Dinar anna ibn Umar kan idza arada safaran aw qadima min safarin jaa qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi wa da'a thumma ansarafa. Al-Muwatta riwayat Muhammad ibn al-Hasan. Malik mengabarkan kepada kami, Imam Malik, bahwa mengabarkan kepada kami Abdullah ibnu Dinar bahwasanya Ibnu Umar apabila dia hendak safar meninggalkan kota Madinah atau dia datang dari safar kembali ke Madinah, yang pertama dia tuju apa? Jaa qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla alaihi, lalu dia salat, lalu dia melaksanakan salat, atau shalla alaihi lalu dia menyampaikan salawat, wa da'a kemudian berdoa, thumma sarafa kemudian dia pun baru berpaling, maksudnya baru dia berangkat pulang ke rumahnya. Ini Ibnu Umar, betapa Ibnu Umar itu sangat dari kalangan sahabat-sahabat junior, dia sangat meneladani, dalam arti apapun yang dibuat Nabi, walaupun yang tidak disunahkan pun dibuatnya. Aqwalul Huffaz qala adh-Dhahabi turuquhu kulluha layyinah yuqawwi ba'daha ba'dan li'anna ma fi ruwatiha muttahamun bil kadhib. Qala wa min ajwadiha isnadan hadithu Hatib man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati, akhrajahu Ibnu Asakir wa ghairuhu fi ad-Durar al-Muntathirah fi al-ahadith al-mushtahirah lil Hafidh As-Suyuti. Ini aqwal para hufaz. Berkata Imam Az-Zahabi, turuk berarti banyak tariqah dari hadis tersebut, semuanya memang layyinah, lemah, tapi yuqawi ba'daha ba'dan, satu sama lain saling menguatkan, karena ma fi ruwatiha muttaham, karena apa yang terdapat pada riwayatnya itu
muttaham bil kadhib, ada yang dituduh kadhib. Dia kemudian berkata, Imam Zahabi, dan yang paling baiknya sanad tentang hadis ini adalah hadis Hatib. Bunyinya pun mirip dengan yang tadi. Man zarani ba'da mauti, siapa yang menziarahiku setelah wafat, fa ka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia menziarahiku ketika masih hidup. Nah, ini akhrajahu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir yang mengeluarkannya, dan selain Ibnu Asakir juga. Faidatun, turuq hadzal hadits kulluha dha'ifah, lakin sahahahu min hadits Ibnu Umar Abu Ali ibn As-Sakan fi iradihi iyahu fi athna'is sunan as-sihah lahu wa Abdul Haqq fi al-ahkam fi sukutihi anhu wa Syekh Taqiyuddin As-Subki min al-mutaakhirin bi'tibari majmu'i turuqi wa asahhu ma warada fi dhalika ma rawahu Ahmad wa Abu Daud min tariqi Abi Sakhr Humayd ibn Ziyad an Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd an Abi Hurairah marfu'an ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama wa bihadzal hadithi sadara al-Baihaqi al-baba talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-Rafi al-kabir lil Hafidh Ibn Hajar. Tariqah hadis ini, tarik hadis ini memang semuanya adalah lemah, tetapi ada yang mensahihkannya dari hadis Ibnu Umar, yaitu Abu Ali bin Sakan di dalam iradihi, bantahannya terhadap hadis terhadap tarik tersebut, fi asna'is sunan as-sihah, di tengah-tengah beberapa kitab sunan yang sihah, di tengah-tengah kitab sunan as-sihah karangannya, dan begitu juga Abdul Haq di dalam kitabnya Al-Ahkam, ketika diamnya dia dari mengomentari dan Syekh Taqiyuddin As-Subki dari kalangan ulama mutaakhirin, dengan memandang himpunan atau kumpulan dari semua tarik tersebut, dan yang paling sahih atau yang paling kuatlah dari yang ada, yaitu hadis yang warid mengenai ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi as-sahhu bukan paling sahih dalam arti sahih secara istilah hadis, bukan. Yang paling kuatnya lah dari hadis-hadis ini yang lemah, ada yang paling kuat dari yang lemah itu. Itulah hadis yang warid tentang ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 1827, dan Abu Daud nomor 2041 dari Tariq Abi Sakhr Humayd bin Ziyad dari Yazid bin Abdullah bin Qusayd dari Abu Hurairah marfu'an. Hadisnya marfu', rafa'ahu as-sahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah ada seorang pun yang menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepadaku ruhku sehingga aku menjawab salam, atas menjawab salamnya. Dan dengan hadis ini Sadar Al-Baihaqi Al-Baba, Imam Al-Baihaqi menempatkan di tempat pertama atau paling atas bab tentang ini. Jadi bab tentang menziarahi, berarti Imam Baihaqi meletakkan hadis yang pertamanya, yaitu adalah hadis ini. Karena urutan ulama dalam menyusun itu kadang ada satu bab, dia sebutkan hadisnya yang paling kuatnya, baru urutan berikutnya yang tak sekuat itu, kemudian yang kuat, yang lemah, dan seterusnya. Kalau Imam Ghazali itu dalam bab itu dia sebutkan Quran dulu, habis Quran hadis-hadis yang sahih, habis itu nanti hadis-hadis yang dhaif, baru nanti masuk kepada asar sahabat, baru akwal dari para ulama. Jadi makanya banyak pun seandainya yang dianggap lemah di dalam kitab Ihya, walaupun setelah dikomentari, diteliti oleh ulama lain, paling tidak semuanya itu ada asal. Tapi dia menumpati apa? Disebutkan dulu ayat Qurannya, sebutkan dulu yang sahihnya. Ini yang lemah-lemah ini sekedar pemanis saja ya. Qala Ibnu Taimiyah, wa lam yakun li ahadin an yahtajja ala Malikin bima ruya fi ziyarati qabrihi aw ziyaratihi ba'da mautihi fa inna hadhihi kullaha ahaditsu dha'ifah
bal mawdu'atun la yuhtaju bi syai'in minha fi ahkam syariah. Kaidah jalilah fi tawassul wal wasilah. Berkata Ibnu Taimiyah, yang tadi disebutkan tadi, berkata Ibnu Taimiyah, tidak ada bagi seorang pun berhujjah terhadap Imam Malik dengan apa yang diriwayatkan dalam masalah ziarah kubur atau ziarahnya Imam Malik, ziarah Nabi SAW ba'da mauti, setelah wafatnya. Karena sesungguhnya hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu'ah, bahkan maudhu', ya, tidak dapat dijadikan hujjah sedikit pun darinya di dalam hukum syara'. Ini kata Ibnu Taimiyah. Qala a'ni Ibnu Hajar wa bil jumlati fa qaulu Ibnu Taimiyah mawdu'atun ghairu shawabin. Dia berkata, a'ni, yang aku maksud, kata pengarang Imam Manawi, Ibnu Hajar, berarti yang berkata ini Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani? Wa bil jumlah. Dan ringkasnya atau kesimpulannya, qaul Ibnu Taimiyah maudhu', bahwa hadis-hadis tentang ziarah kubur Nabi ini setelah beliau wafat maudhu', itu ghairu shawabin, tidak benar. Kalau dia katakan hadisnya lemah, berarti masih bisa dibenarkan. Tapi ketika dia menyatakan bal maudhu'ah, ini kata Ibnu Hajar, itu ghairu shawab, tidak benar. Di dalam kitab Faidul Qadir, syarah Jami' As-Shaghir Imam Al-Manawi. Wa aktsaru turuqi hadhihi al-ahadits wa in kanat dha'ifatan lakin ba'daha salimun an ad-dha'fi al-qadih wa bil majmu' yahsul al-quwwah kama haqqaqahu al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Talkhis al-Habir wa at-Taqyid as-Subki fi kitab Shifa' al-Asqam fi ziyarati khair al-anam wa qad akhta ba'd mu'asirihi wa huwa Ibn Taymiyah haythu dhanna anna al-ahadits al-warida fi hadha al-bab kullaha dha'ifatun bal mawdu'ah. Kebanyakan dari torik hadis-hadis ini sekalipun lemah, tetapi sebahagiannya ada yang salim, ada yang selamat dari lemah. Lemah yang bagaimana? Lemah yang dapat merusak. Wabil majmu'i, dan kesimpulannya secara umum yahsulul quwwah, bisa menjadi kuat, sebagaimana ditahqiq oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, dan begitu juga Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Shifa' Asqam fi ziyarah khair anam. Dan sungguh akhta', tersalah sebahagian dari mu'asiri, orang yang semasa dengannya, yaitu Ibnu Taimiyah, yang sekira dia menyangka bahwa hadis-hadis yang warid, yang ada dalam bab ini semuanya lemah, bahkan maudhu', itu termasuk min akhta'at, dari di antara kesalahan Ibnu Taimiyah. At-tawassulu bin nabi wa bis salihin. Ada kitab Akhta' Ibnu Taimiyah. Ada. Dan itu banyak. Rumah saya satu Akhta' Ibnu Taimiyah. Kesalahan Ibnu Taimiyah. Belum sempat dibaca. Ya. Banyak disebutkan atau diungkit lah, bahasa kasarnya diungkit oleh ulama-ulama tentang akhta'. Nah, cuman akhta' itu kan kesalahan yang tidak disengaja sebenarnya, kan? Ketersilapan. Nah. Dan itu menunjukkan adab juga ulama itu ketika dia mau mengungkit kesalahan, karena tujuannya itu baik, supaya orang-orang tidak mengikuti seperti apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah itu, maka disebut dengan akhta'. Tawassul dengan Nabi dan orang saleh. An Uthman bin Hunayf anna rajulan dharir al-basar ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ad'u Allah an yu'afiyani qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka qala fad'uhu qala fa amarahu an yatawadda fa yuhsina wudu'ahu wa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi
لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب وابن ماجه والحكيم وقال الصحيح على شرط الشيخين. وفي رواية للحكيم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به يرد الله علي بصري. Dari Utsman bin Hunaif bahwa seseorang yang buta matanya, ya Dharir itu butanya enggak dari awal, enggak sejak lahir. Dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ud'ullah, doakan kepada Allah agar menyembuhkanku dari matanya yang buta itu. Lalu Nabi berkata, kalau kau mau kudoakan, tapi kalau kau mau sabar, maka itu lebih baik bagimu. Tapi orang tersebut berkata, doakan sajalah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk berwudu. Kemudian orang itu memperbaiki wudunya dan berdoa dengan doa ini. Ini kalau bisa dihafal ini. Ini doa diamalkan tuan guru kita juga ini. Tuan guru Mukhlis. Sampai insyaallah apa yang dihajatkan terpenuhi. Alhamdulillah. Ini mujarrab tuan guru. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta, mohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Aku bertawajjuh kepadamu binabika. Inilah tawassulnya itu. Binabika, dengan melalui nabimu Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Nabi Rahmat. Ya Muhammad. Ini kan dipanggil ini. Nida. Ya Muhammad. Ini udah kata sama mereka ini meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kata mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Aku bertawajjuh melaluimu kepada Tuhanku. Jadi tawajjuhnya tetap kepada siapa? Kepada Allah. Tapi bika, itulah wasilah itu, tawassul itu. Aku menghadap kepada Allah melaluimu. Fi hajati hadihi lituqda. Pada hajatku ini agar supaya dipenuhi bagiku. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat kepadaku. Ini dalam riwayat Imam Al-Hakim, ya Rasulullah alimni doaan. Kalau tadi kan ya Rasulullah ud'uni, ud'ullah an yu'afiyani. Dalam riwayat Hakim, ya Rasulullah ajarkan aku satu doa yang aku bisa berdoa dengannya sehingga Allah mengembalikan pandanganku. An Uthman ibn Hunayf anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman ibn Affan fi hajatihi wa kana Uthman la yaltafitu ilayhi wa la yanzuru fi hajatihi falaqiya ibn Hunayf fashaka dhalika ilayhi faqala lahu Uthman ibn Hunayf itil midya'ah midya'ah tempat wudu, fatawadda thumma til masjid fasalli fihi rak'ataini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyina. Kalau tadi binabiyika Nabi Rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila Rabbi fayaqdi li hajati wa tadhkuru hajatak hatta arwaha ma'ak fantalaqa ar-rajulu fasana ma qalahu lahu thumma ata baba Uthman ibn Affan faja'ahu al-bawwab hatta akhadha bi yadihi fadkhalahu ala Uthman ibn Affan faajlasahu ma'ah ala tinfisah faqala hajatuka fadzakara hajatahu wa qadaha lahu. Dari Utsman bin Hunaif juga bahwa ada seseorang yang dia yakhtalifu ila Utsman ibn Affan, selalu saja tak dapat bertemu, berselisih saja. Utsman bin Affan mengenai hajatnya adalah Utsman tidak berpaling kepadanya, tak memaling, menengok pun tidak, wala yanzuru fi hajatihi, dan tidak memperhatikan hajat orang tersebut. Falaqi ibn Hunayf, lalu orang tadi menjumpai Utsman ibn Hunayf, lalu dia mengadukan hal itu kepada Utsman ibn Hunayf. Maka berkata kepadanya Utsman ibn Hunayf, yati al-midah, datanglah, pergilah ke tempat wudu, fatawadda, lalu berwuduklah, kemudian itil masjidah, datanglah ke masjid, pergi ke masjid, fasalli fi rak'ataini,
lalu salatlah di masjid tersebut 2 rakaat, kemudian berdoa. Doanya sama doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika, ya, binabiyika nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdi li hajati wa tadhkuru hajatak. Ketika itu kau sebut hajatmu. Ketika tadi fayaqdi li hajati, ya, maka mohon penuhi hajatku. Itu sebutkan hajat. Wa tadhkuru hajatak, kau sebutkan hajatmu. Hatta, sehingga arwaha ma'ak, Allah menenangkan, ya, hajat, menenangkan itu bersamamu. Fantolakar rajul, lalu orang tadi pun berangkat pergi mencoba itu. Fasona'a, lalu dia berbuat apa yang disampaikan oleh Utsman bin Hunayf. Kemudian dia mendatangi pintu Utsman bin Affan, lalu datanglah bawab penjaga pintu, kemudian akhadha biyadih, kemudian memegang tangannya, fa'adkhalahu ala Utsman, dan memasukkannya untuk bertemu Utsman bin Affan. Fa'ajlasahu ma'ahu, lalu dia pun bawab tadi mendudukkan orang tersebut bersama Utsman ala tinfisah, di atas tinfisah, ya, tempat yang cantik atau permadani yang bagus. Faqala, lalu Utsman berkata, hajatuk, apa hajatmu yang kau inginkan? Fadzakar hajatah, lalu orang tersebut menyebutkan hajatnya. Wa qadaha lahu, lalu Utsman bin Affan, ya, memenuhi hajat orang tersebut. Ini rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam as-Saghir, berdoa. Ini rakam 1050. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitabnya Dalail an-Nubuwah Ma'rifatus Sahabah, ya, karangan Ibnu Nuaim. Aqwalul Huffaz, wa qad qala at-Tabrani aqibahu wal haditsu sahih ba'da dzikri turuqil lati rawa biha kama fi Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid. Sungguh Imam At-Tabrani telah mengatakan setelah itu bahwa hadis ini adalah sahih, ya, setelah disebutkannya toriknya yang turuk, ya, banyak beberapa torik, ya, yang dia riwayatkan dengannya. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab Mujabid Du'a qala haddatsana Abu Hashim sami'tu Katsir ibn Muhammad ibn Katsir ibn Rifa'ah yaqulu jaa'a rajulun ila Abdul Malik ibn Sa'id ibn Abjar fajassa batnahu faqala bika da'un la yabra, qala ma huwa, qalat Dubaylah, qala fatahawwala ar-rajulu faqala Allah 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 rabbi la usyriku bihi syai'a, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah sallallahu alaihi wasallam taslima, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi, qala fajassa batnahu faqala qad bari'at ma bika illatun. قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabi ad-Du'a, orang-orang yang diijabah doanya. Dia berkata, Abu Hashim ceritakan kepada kami, aku mendengar Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah, dia berkata, datang seseorang kepada Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar fajassa batnah, lalu dia jassa batnah. Apa jassa ini? Jassa batnah ini, kalau jassa dari jasus tu, dari jasus itu, ya, jassa batnah, ya, melihat, memperlihatkanlah, ya, memperlihatkan perutnya. Faqala, lalu dia berkata, Malik bin Sa'id bin Abjar tadi, bikada la yabra, kau ada sakit yang tak sembuh-sembuh di perutmu. Qala ma huwa, lalu dia berkata, ma huwa, apa? Qala ad-Dubailah, ini penyakitnya Dubailah. Belum sempat ini dirujuk apa arti Dubailah ini. Inilah penyakitnya. Qala, lalu dia berkata, fatahawwala ar-rajulu, lalu orang tersebut tahawwala, berpindah. Faqala, kemudian dia berkata, Allah 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 rabbi la usyrik bi syai'an, Allah 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 Tuhanku, aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi ini bukan syirik, ya. Aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Allahumma inni atawajjahu ilaika, ini sama seperti yang tadi, ya. Binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah,
Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika, aku bertawajjuh kepada Tuhanku melaluimu, ya, kepada Tuhanmu dan Tuhanku, semoga yarhamuni mimma bi, Allah, Tuhanku merahmati aku dari apa yang kuderita, dari penyakitnya tadi. Mabi, apa yang ada padaku, penyakit tadi. Qala fajassa batnah, dia berkata fajassa batnah, lalu dia pun memperlihatkan perutnya. Faqala qad bari'at ma bika illah, langsung, ya. Dubailah itu penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit paru-paru, menyerang paru-paru. Penyakit progresif jangka panjang yang menyerang paru-paru. Dubailah. Penyakit menyerang paru-paru. Itu arti Dubailah. Ada di HP. Ada di HP. Dubailah. Nah, jadi serta merta saat itu juga. Dia katakan, siapa tadi? Ya Abdul Malik tadi, bin Sa'id bin Abjar mengatakan, qad bari'at ma bika illah, udah sembuh sakit yang ada padamu. Sakitnya tadi, Dubailah tadi udah sembuh setelah dia baca doa ini. Kan luar biasa ini, langsung. Tapi itulah kadang doa-doa yang begini tergantung orang berdoanya juga. Orang berdoanya tak sama. Tapi kalau walaupun kita tidak seperti mereka-mereka yang langsung mustajab, kalau selalu kita ulang berbulan-bulan, bertahun-tahun, insya Allah nanti akhirnya kan apa yang kita minta itu juga yang dikasih. Jadi ijabah dalam bentuk apa yang kita minta itu yang dikasih. Qultu fahadha du'a, qultu, aku katakan, fahadha du'a wa nahwu, doa ini dan yang seumpamanya telah diriwayatkan bahwasanya para salaf, salaf itu berdoa dengan doa ini, dan dinukil juga dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mansak Al-Marwazi, dinukil juga tawassul Imam Ahmad dengan Nabi SAW di dalam doa, tapi naha anhu akhrun. Ulama-ulama lain ada juga melarang dari ini. Ini dari kitab Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah sendiri, dan Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah li Ibnu Taimiyah. Jadi di dalam kitab Mansak Imam Al-Marwazi itu dinukil Imam Ahmad pun bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya memang Ibnu Taimiyah itu kana Hambalian. Awalnya memang dia Hambali, tapi kemudian dia seolah dengan pendapat-pendapatnya itu keluar dari Hambali. Nah, seolah-olah dia udah mandiri sendiri. Jadi mujtahid mutlak lah kira-kira ya. Sama setara dengan Asy-Syafi'i, Malik. Cuman itu, ini madhabnya tidak muktabar. Tidak muktabar. Makanya tidak juga disebut dengan madhab Taimi. Karena madhab itu yang paling pokok, dia punya usul fikihnya. Itu yang paling, bagaimana merumuskan hukum. Makanya semua madhab-madhab yang ada itu, itulah dia kokoh dasarnya itu, maka bertahanlah madhabnya. Kan banyak madhab-madhab yang pudar, padahal madhab-madhabnya luar biasa juga. Auza'i, Sauri, Ja'fari dan lain-lain. Apa mereka tak punya metodologi dalam membentuk fikih-fikih mereka? Seperti Sauri itu. Ada, tapi tak kuat, tak kokoh, sehingga pengikut-pengikutnya itu makin hilang, makin berkurang. Nah, ada proyek besar itu, ulama-ulama Azhar itu mengumpulkan, ada fikihnya masing-masing. Nah, dikumpulkanlah fikih Mausu'ah, fikih Auza'i, Mausu'ah, fikih Tsauri, dan seterusnya. Tapi dari pendapat-pendapat mereka aja, pendapat-pendapat fikihnya. Mana usul fikihnya, dasar-dasar itu, itu yang tak kokoh dia. Tak kokoh. An Malikin Ad-Dari wa kana khazina Umar qala asaba an-nas qahtun fi zaman Umar faja'a rajulun ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik
fa innahum qad halaku fa atarrajulu fil manam فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون وقل له عليك الكيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا ربي لا آل إلا ما عجزت عنه وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال ابن الحارث المزاني أحد الصحابة. Dari Malik Ad-Dari, dia ini khazin Umar. Khazin, bendahara lah, ya, penjaga pembendaharaan Umar. Ya. Dia berkata bahwa pada masa Umar, Qahtun, ini musim kering, ceklik, ya, itu menimpa masyarakat. Lalu datang seseorang ke kubur Nabi SAW. Datang ke kubur Nabi. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, istasqi li ummatik. Istasqi, minta. Ya Rasul, kau mintakanlah sirami umatmu, untuk umatmu, karena mereka hampir qad halaku, hampir binasa. Fa atar rajula fil manam, lalu Rasul mendatangi orang tersebut di dalam tidur. Begitu tidur orang yang tadi, ya, yang datang ke kubur Nabi tadi, ya, datang Nabi dalam tidurnya, jumpalah. Lalu dikatakan Nabi kepadanya, datangi Umar, sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan kepadanya bahwasanya kamu semua masqiyun, akan curahi hujan, dan katakan kepadanya alaikal kaisu, atas wajib engkau kais, menyiapkan kais. Ini kalau kis, alaikal kis, wajib engkau menyiapkan kis. Nah, kalau kis itu, ya, wadahnya, tempat. Tapi kalau kais di sini, ya, barangkali kais, ya, alaikal kais, engkau mesti kais, cerdas. Alaikal kais, engkau mesti kais, cerdas. Fa'ata Umar, lalu dia mendatangi Umar. Fa'akhbarah, lalu disampaikannya bahwa dia tadi jumpa dalam mimpi dengan Rasul. Menangislah Umar. Kemudian Umar berkata, ya Rabbi, wahai Tuanku, la alu illa ma ajaztu anhu. Aku tidak akan aku tidak akan kembali kecuali apa yang aku tidak sanggup darinya. Diriwayatkan oleh Saif dalam kitab Al-Futuh bahwasanya yang melihat dalam mimpi tersebut itu adalah Bilal bin Haris Al-Muzani, dan dia ini salah seorang dari sahabat. Rawah Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, Baihaqi juga dalam kitab Dalail An-Nubuwah, dan Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimas, Shahahahu Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, wal Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, qala Ibnu Katsir fi Jami' Al-Masanid, Musnad Umar, isnadnya jayyid, qawi, dan wa aqarra Ibnu Taimiyah mengakui bitubutihi, dengan sabitnya riwayat tersebut dalam kitabnya Iqtida As-Siratil Mustaqim. Kita habiskan ya judul. An Anas anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqaun. Rawal Bukhari. Dari Anas bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu apabila mereka kekeringan, ceklik, masa pencaklik, dia meminta istisqa, minta diturunkan hujan dengan melalui Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian dia berkata, ya Allah, sungguhnya dulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, lalu engkau mencurahkan hujan, dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, karena setelah itu waktu itu nabi sudah wafat, maka curahkan hujan kepada kami. Kemudian Anas berkata, faisqaun, orang mereka pun kemudian dicurahkan hujan. An Sulaim ibni Amir al-Khabairi anna sama qahitat fa kharaja Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa ahlu Dimashq yastasquna falamma qa'ada Muawiyah 'ala al-minbar qala ayna Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi qala fanadahu an-nas fa aqbala fa yatakhatta فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود الجرشي يا يزيد
irfa yadayka ila Allah farfa Yazid yadayhi warfa an-nas aydiyahum fama kana awshaka an tharat sahabatun fil maghribi wa habbat laha rihun fasuqina hatta kada an-nas la yasiluna ila manazilihim. Dari Sulaim bin Amir Al-Khabairi bahwasanya as-sama qahitat, langit kering, tak curah-curah hujan. Lalu keluarlah Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan penduduk Damaskus untuk meminta hujan. Maka ketika dia duduk di atas mimbar, dia bertanya, mana Yazid bin Aswad al-Jurashi? Dia berkata, fanadahu nas. Lalu orang-orang memanggilnya, fa'aqbala, dia kemudian menghadap, yatakhatta, melangkahi orang-orang. Fa'amarahu Muawiyah, lalu Muawiyah menyuruhnya, fasa'idal mimbar, naik ke mimbar, faqa'ada inda rijlaihi, lalu dia pun duduk di dua kakinya, di dua kaki Muawiyah. Faqala Muawiyah, lalu Muawiyah berkata, Allahumma, ya Allah, kami nastashfi' ilaika, meminta tolong kepadamu pada hari ini bi khairina, dengan sebaik-baik orang di tengah-tengah kami, itulah Yazid tadi, wa afdalina, dan seafdal-afdal orang di tengah kami. Allahumma inna nastashfi'u ilaika, ya Allah, kami meminta tolong kepadamu dengan melalui Yazid bin Aswad al-Jurashi. Wahai Yazid, tolong angkat tanganmu kepada Allah, artinya berdoa. Lalu Yazid pun mengangkat kedua tangannya berdoa, dan orang-orang pun kemudian mengangkat tangan mereka berdoa mengaminkan. Famakana awsyak, maka tidaklah hampir sarat sahab, sarat sudah, sahab yaitu sudah muncul bergolak, fil maghrib, di arah tempat tenggelam matahari barat, wahabbat laha rih, dan berhembus baginya rih, angin, fasuqina, lalu kemudian dicurahkanlah hujan kepada kami, sampai-sampai hampir saja orang-orang belum sampai ke rumah-rumah mereka, belum sempat balik, hujan dah pun turun. Rawahu Ibnu Asakir, rawahu Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah fi Tarikh Dimashq, dalam kitabnya Tarikh Dimashq dengan sanad sahih. Hadza wallahu alam. Biar dilanjut sama tuan guru.